Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kajian akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sediaan metode cost ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam pengertian apa itu sediaan. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya ambil yang daring. Istilah sediaan kadang-kadang sering disebut persediaan. Kita lihat makna dari kata tersebut. Persediaan itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah perihal bersedia atau cadangan. Jadi kalau kita pakai istilah persediaan untuk menunjuk barang yang ada di gudang atau yang proses dari hasil produksi, maka lema persediaan tidak cocok menunjukkan itu. Nah, kita lihat kalau kata sediaan itu adalah hasil menyediakan sesuatu yang sudah ada, ya, atau persenyawaan yang telah siap melalui proses kimia. Jadi dari dua istilah ini, manakah yang paling tepat menggambarkan barang yang ada di gudang pada suatu tanggal dari hasil proses menyediakan? Yang paling tepat adalah kata sediaan. Bukan berarti kata persediaan tidak perlu ada, tetapi makna dari persediaan dan sediaan itu berbeda. Persediaan itu menunjukkan segala sesuatu tentang penyediaan. Sedangkan sediaan menunjuk barang yang ada di gudang. Untuk itulah kita akan menggunakan kata sediaan alih-alih persediaan. Nah, kita lihat dulu jenis-jenis sediaan yang kita kenal ada beberapa. Ada sediaan bahan baku, yaitu sediaan yang diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi dalam menghasilkan barang jadi. Ada sediaan barang dalam proses, yaitu barang yang memang belum selesai untuk menjadi barang jadi masih dalam gudang dan perlu ada proses produksi kembali untuk menjadikannya menjadi barang jadi. Ada sediaan barang jadi, yaitu sediaan hasil proses produksi yang siap untuk dijual. Ada sediaan barang dagang, yaitu sediaan yang dibeli tanpa proses produksi dan siap untuk dijual. Ada sediaan perlengkapan dan ada jenis sediaan-sediaan lain tergantung jenis perusahaannya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sediaan barang dagang. Kalau sediaan bahan baku, sediaan barang dalam proses, sediaan barang jadi akan dibahas dalam topik akuntansi cost atau akuntansi biaya. Nah, kita sebelum memahami tentang akuntansinya, kita memahami dulu bagaimana pergerakan barang atau pergerakan sediaan. Kalau ini gudang, maka barang yang ada di gudang ini akan bertambah karena ada pembelian dan akan berkurang karena ada penjualan. Dua proses bisnis inilah yang membuat barang yang ada di gudang itu bergerak. Pembelian akan menambah barang di gudang, sedangkan penjualan akan mengurangi barang di gudang. Begitu juga proses yang lain, retur penjualan. Retur penjualan ini terjadi karena penjualan kita itu tidak sesuai dengan spesifikasi konsumen kita, sehingga konsumen mengembalikannya, sehingga retur penjualan itu akan menambah barang di gudang, sedangkan retur pembelian akan mengurangi barang yang ada di gudang. Nah, kita misalkan kalau ada barang di gudang pada awal tahun ada 200 unit, kemudian ada pembelian 90 unit dan penjualan 120 unit, kemudian ada retur penjualan 5 unit dan retur pembelian 10 unit, berapakah barang yang ada di gudang pada akhir periode atau berapakah sediaan akhir? Dengan mudah kita akan mengatakan sediaan akhir itu adalah 200 unit ditambah dengan 90 unit dikurangi 120 unit ditambah 5 unit dan dikurangi 10 unit sehingga total sediaan akhir pada tanggal akhir periode adalah 165 unit. Nah, pergerakan barang ini mempengaruhi pergerakan cost ya, pergerakan cost. Dasar pergerakan barang itu akan menentukan pergerakan cost. Kita misalkan tadi sediaannya itu 100 per unit cost-nya atau biayanya, maka sediaan awal 200 unit, kita lihat tadi sediaan awal 200 unit ini, ya, total cost-nya adalah 20.000,
kemudian ada pembelian 90 unit yang menambah, sehingga nanti barang yang siap untuk dijual harus dikurangi lagi dengan retur pembelian. Jadi barang yang siap untuk dijual atau tersedia untuk dijual ada 280 unit, yaitu dari awal ada di gudang, kemudian ditambah pembelian, dikurangi 10 unit retur pembelian, ya, barang keluar, sehingga barang yang siap untuk dijual itu ada 280 unit, atau total cost-nya itu Rp28.000. Nah, pertanyaannya, berapakah barang yang dijual? Barang yang dijual itu adalah 280 unit dikurangi dengan 165 unit sediaan akhir yang telah kita hitung tadi. Ya, sehingga barang yang dijual adalah 115 unit. Jadi kamu harus mengetahui bagaimana kamu menghitung barang yang dijual. Nah, barang yang dijual itu dinyatakan dalam cost-nya, bukan dengan harga jual ya, ingat, bukan dari harga jual untuk perhitungan cost. Jadi cost-nya adalah Rp11.500. Inilah perhitungan cost of goods sold atau cost dari barang terjual, atau kalau menurut istilah IAI, biaya pokok penjualan. Ya, biaya pokok penjualannya adalah Rp11.500. Ini kalau kamu pahami pergerakan barang tadi, kamu akan dengan mudah memahami bagaimana perhitungan cost of goods sold. Nah, sekarang kita membahas tentang pengakuan sediaan. Pengakuan sediaan ini terkait dengan bagaimana terbentuknya pos akun sediaan. Kapan dicatat dalam pembukuan? Ya, akun sediaan terbentuk atau diakui ketika entitas memiliki kendali atas sediaan. Kapan entitas memiliki kendali atas sediaan? Ketika dia melakukan pembelian. Ya, biasanya sesuai dengan tanggal yang tertera di faktur pembelian. Dua sistem pencatatan sediaan, ada pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Apa bedanya? Kalau dalam sistem perpetual, akun sediaan itu berubah setiap ada penambahan atau pengurangan sediaan. Kalau ada barang bertambah, maka akun sediaan didebit. Kalau ada barang berkurang, maka akun sediaan dikredit. Beda dengan sistem pencatatan periodik. Nah, dalam sistem periodik, akun sediaan itu akan berubah ketika dilakukan penyesuaian. Jadi hanya pencatatan ke akun sediaan hanya dilakukan pada saat kita akan menyusun laporan keuangan. Ya, kita ambil contohnya, misalnya saat pembelian barang, kita lihat bedanya ya. Pada saat pembelian barang atau barang masuk, maka dalam sistem perpetual yang didebit adalah akun inventory atau sediaan, yang dikredit account payable. Di dalam sistem periodik, bukan akun sediaan yang didebitkan, tetapi akun pembelian atau purchase. Yang dikreditkan sama account payable kalau kredit, cash kalau pembeliannya secara tunai. Beda ya. Ini inventory, ini purchase saat pembelian. Nah, kemudian kalau ada retur, maka sediaannya dikredit. Sedangkan kalau sistem periodik, sediaannya tidak ada, langsung ke purchase return. Jadi, perhatikan tidak bergerak sama sekali akun sediaan, tapi yang didebitkan atau dikreditkan itu adalah nama transaksinya tersebut. Kalau penerimaan diskon juga begitu. Account payable, kreditnya inventory pada cash, sedangkan yang sistem periodik account payable purchase discount pada cash. Beda ya, semua ini ke inventory padahal ini tidak. Nah, pembayaran ongkos angkut pembelian ini juga inventory pada cash, ini freight in pada cash atau ongkos angkut masuk. Mencatat penjualan account receivable pada sales sama, tetapi ini tidak, pada sistem periodik tidak ada pencatatan pergerakan barang. Namun dalam sistem perpetual dilakukan pencatatan atas pergerakan barang. Cost of goods sold, kreditnya inventory.
Ya, jadi inventory sangat aktif dalam sistem perpetual, makanya perpetual itu artinya terus-menerus dicatat ke akun sediaan. Kalau ada pergerakan barang masuk atau barang keluar atau ongkos angkut juga, ya, atau diskon juga. Nah, retur penjualan juga begitu, langsung ke inventory. Nah, kemudian setelah perhitungan fisik atas sediaan ternyata terdapat kekurangan kuantitas sediaan, maka ini sama, inventory sort and over pada inventory ini sama ya, karena ini pada penyesuaian. Nah beda, sangat beda ya, sistem periodik dengan perpetual. Mana yang lebih bagus? Kalau dari segi pengendalian, maka yang lebih bagus adalah sistem perpetual. Namun ada kalanya sistem perpetual tidak bisa digunakan ya. Kita harus menggunakan sistem periodik. Ya, oke, beda ya. Kalau dari sisi unsur pengendalian, maka sistem perpetual atau sistem pencatatan perpetual lebih baik dari sistem pencatatan periodik karena sediaan bisa kita ketahui setiap saat. Untuk pembuatan keputusan juga akan lebih bagus sistem perpetual dari periodik. Tetapi ada kalanya sistem perpetual tidak bisa digunakan, misalnya dalam perusahaan eceran yang memiliki jenis sediaan sangat banyak. Ya, oke, penyesuaian ini. Dalam perpetual tidak perlu ada penyesuaian, tetapi dalam periodik itu dilakukan penyesuaian tiap tahun. Nah, ada masalah akuntansi berikutnya. Kalau tadi dikatakan kapan harus dicatat atau kapan sediaan harus diakui, maka titiknya biasanya adalah ketika barang sudah diterima atau yang paling bagus itu adalah dari tanggal faktur pembelian. Tapi ada beberapa masalah, misalnya begini. Barang dalam perjalanan. Siapa yang memiliki barang ketika barang belum sampai? Ya, misalnya begini, kasus PT A di Medan mengirim barang kepada D Corporation di Cina. Ya. Berangkat dari pelabuhan di Medan tanggal 1 Desember 2019. Ya. Kemudian menuju pelabuhan di Cina. Ya, kira-kira di Cina itu sampai tanggal 25 Januari 2020. Nah, pada tanggal 31 Desember, pada saat PT A atau D Corporation menyusun laporan keuangan, sediaan yang masih di laut ini, atau masih di perjalanan ini, siapa yang mencatat itu sebagai sediaannya? Gitu ya, siapa yang mencatat itu sebagai sediaannya? Nah, untuk menentukannya, kamu harus tahu, untuk menentukan pihak yang mengakui sediaan, lihat syarat pengiriman atau free on board. Ya, biasanya di bill of lading atau di nota pengiriman. Ya. Ada dua, biasanya ada free on board titik pengiriman atau shipping point atau free on board titik tujuan atau destination. Nah, free on board titik pengiriman atau shipping point, pihak pembeli menanggung ongkos kirim itu biasanya ya. Titik pengirimannya tadi di mana? Kasus tadi, titik pengirimannya adalah di Medan. Jadi, pihak pembelilah yang menanggung ongkos kirim. Sehingga barang dicatat pembeli ketika kapal sudah melewati pelabuhan pengirim. Jadi dalam konteks kasus tadi, siapakah yang mencatat itu sebagai sediaannya? Maka D Corporation di Cina, kalau dia menggunakan free on board Medan atau free on board titik pengiriman atau free on board shipping point, maka yang menanggungnya adalah pihak pembeli, sehingga pihak pembeli harus mencatat ketika barang tersebut sudah melewati pelabuhan penjual. Beda dengan free on board titik tujuan atau destination. Pihak penjual menanggung ongkos kirim sehingga barang tetap dicatat penjual sampai barang tiba di pelabuhan pembeli. Jadi tanggal 31 Desember karena barang belum tiba, itu masih dicatat dalam catatan akuntansi PTA. Oke. Masalah kedua adalah barang konsinyasi. Siapa yang memiliki barang tersebut? Barang konsinyasi atau barang titipan? Biasanya yang memiliki barang tersebut adalah si penitip atau consignor sampai barang tersebut laku. Consignee hanya akan diberikan persentase tertentu. Oke. Kemudian metode aliran kos sediaan yang biasa itu adalah identifikasi khusus, FIFO, dan rata-rata.
LIFO di mana? LIFO tidak diakui, nanti kita bahas. Nah, identifikasi khusus, metode ini digunakan apabila satu jenis barang bisa dibedakan dengan mudah dengan jenis barang lain karena ciri-ciri fisik mudah diidentifikasi. Biasanya metode ini digunakan untuk jenis barang emas kendaraan bermotor yang bernilai tinggi ya, punya ciri-ciri khas khusus. Jadi gampang dibedakan. Kalau FIFO, first in first out, digunakan untuk jenis barang yang relatif sama atau tidak memiliki ciri khusus. Kos barang yang masuk pertama menjadi kos barang yang keluar pertama. Kalau rata-rata average digunakan untuk jenis barang yang relatif sama, tidak memiliki ciri khusus, sama dengan FIFO tadi. Kos barang yang keluar merupakan rata-rata dari seluruh kos barang. Ya, identifikasi khusus FIFO rata-rata. Mari kita bahas satu-satu. Misalnya identifikasi khusus, ini dealer sepeda motor, ada 3 jenis sepeda motor yang dibeli, jenis retro, jenis sport, dan jenis matic. Jenis retro ada 25 unit dibeli dengan harga 250 juta, sport 30 unit 30 juta, matic 40 unit at 15 juta. Masing-masing terjual dalam bulan itu 5 unit, 10 unit, dan 17 unit. Nah pertanyaannya, berapakah sediaan air? Gampang saja, langsung bisa diidentifikasi ya. Tadi dibeli 25 unit retro, dijual 5 unit, maka yang tersisa tentunya tinggal 20 unit. Sport juga begitu, dan matic juga begitu. Jadi kita bisa identifikasi sediaan itu ke jenis-jenis barang yang ada di kita, yang kita beli gitu maksudnya. Kemudian kalau first in first out, ya ini dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang pertama duluan masuk, maka yang pertamalah yang duluan keluar. First in first out. Jadi kos barang yang pertama masuk menjadi kos barang yang pertama keluar. Ini sebenarnya bukan pergerakan barang tapi pergerakan kos ya. Nah, misalnya kita kasih contoh pembelian 10 unit, pembelian pertama 10 unit at 100 rupiah per unit, pembelian kedua 15 unit at 110 rupiah per unit, dan pembelian ketiga 25 unit at 120 per unit. Kemudian barang yang dijual itu ada 20 unit. Dari mana aja itu barang yang dijual? Karena first in first out, coba perhatikan ya. Dijual 20 unit, first in first out. Jadi yang pertama masuk tentunya pertama keluar. Jadi diambil yang 10 unit dulu kali 100. Kemudian sisanya 10 unit lagi diambil dari yang 15. 15 unit yang 110. Sehingga kos dari barang terjual bisa kamu kalikan, yaitu 1000 tambah 1100. Jadi 2100. Oke, berapakah sediaan akhir? Tentunya sediaan akhir adalah sediaan yang terakhir masuk. Ya, yang terakhir masuk, yaitu 5 unit dari pembelian kedua dan 25 unit dari pembelian ketiga. Ya, jadi first in, first out. Ya, jadi 10 unit itu berasal dari pembelian pertama yang dijual, sedangkan sisa 10 unit lagi diambil dari 5. Jadi dihabiskan dulu yang pertama dibeli. Itulah metode FIFO, first in first out. Pertama masuk, pertama keluar. Ini metode rata-rata. Ini yang disebut dengan rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, gimana caranya? Jadi ada 3 kali pembelian 1, pembelian 2, pembelian 3. Berapakah kos penjualan dan berapakah kos sediaan akhir? Kita rata-ratain dulu ini. Setelah kita rata-ratai ini, didapatlah 113 rupiah per unit kos dari setiap pembelian tersebut. Berarti kos dari barang penjual yang 20 unit ini, 20 unit kali 113 rupiah, 12.679, sedangkan sediaan akhirnya kosnya 30 unit kali 113. Jadi 3.390 unit. Rupiah totalnya ya.
Inilah kalau metode rata-rata. Rata-rata dalam sistem sediaan periodik. Ini juga dalam sistem sediaan periodik. Nah, kita lihat kalau menggunakan, satu lagi, last in first out. Ini tidak diakui SAK maupun perpajakan. Ini diingat ya. Last in first out tidak diakui SAK maupun perpajakan. Kenapa? Terutama kalau SAK, dia tidak mencerminkan nilai wajar dari barang itu. Kenapa begitu? Karena dalam sistem LIFO, sediaan akhir itu adalah sediaan yang pertama sekali dibeli. Kalau FIFO tadi kan persediaan akhirnya adalah sediaan yang terakhir dibeli. Jadi mencerminkan nilai saat ini, sedangkan LIFO tidak mencerminkan nilai wajar dari barang tersebut. Bayangkan saja kalau barang sempat tidak diambil terus yang pertama 1 tahun, 2 tahun, itu kan jadi usang di gudang. Jadi cost-nya tidak mencerminkan nilai wajar. Maka di SAK juga ini tidak diakui maupun di perpajakan. Di perpajakan tidak diakui lebih karena LIFO itu menghasilkan laba yang lebih kecil daripada FIFO dan average. Ya. Metode aliran kos sediaan dapat digunakan dalam sistem sediaan perpetual maupun sistem sediaan periodik. Nah, metode FIFO dalam sistem perpetual, kita lihat ada soalnya gini, PT Aneka memiliki kesediaan awal 30 unit, PT Aneka melakukan pembelian tanggal 6 Januari 50 unit, 10 Januari 100 unit, tanggal 20 Januari 80 unit, kemudian penjualannya tanggal 5 Januari 10 unit, tanggal 8 Januari 45 unit, tanggal 15 Januari 80 unit. Maka dalam sistem perpetual, kita harus membuat pergerakan barang tersebut dalam apa yang disebut dengan kartu sediaan atau inventory card. Nah, kita lihat bagaimana kita membuat inventory card. Ada tanggal pembelian unit at total, cost of goods sold atau cost dari barang terjual atau biaya pokok penjualan, unit at pada total, kemudian saldo unit at dan total. Nah, yang pertama itu kita masukkan sediaan awalnya. Ini saya tarik-tarik dulu ya. Sediaan awalnya tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan soal ini di atas, 30 unit kali 400 maka 12.000. Kemudian ada, kita buat secara kronologis ini ya, tanggal 5 Januari ada penjualan 10 unit. Ya, penjualan 10 unit kita masukkan di sini. Ya, cost-nya 400 karena masih menggunakan cost ini, 400 maka 4.000. Sehingga sediaan akhirnya nanti tinggal 30 dikurangi 10, maka cost totalnya adalah 800. Kemudian setelah tanggal 5 adalah tanggal 6 ini ya, tanggal 6. Tanggal 6 itu adalah pembelian. Pembeliannya 50 unit kali 410 jadi 20.500, sehingga sekarang sediaannya menjadi bertambah. Ada 2 layer atau 2 tingkatan. 20 yang harga 400, 50 yang harga 410. 2 layer. Nah, kemudian setelah tanggal 6, kita masuk ke tanggal 8. Ada penjualan. Penjualannya berapa? 45 unit. Nah, ini hati-hati ya, 45 unit ini gimana? 20 unit ini kan ada 2 layer harga, kita ambil yang pertama dulu. 20 unit kali 400, 8.000. Sisanya itu kita ambil dari yang 50. Sehingga nanti sediaan akhirnya tinggal 25 yang memiliki cost 410. Ya. Kemudian kita lihat layer tanggal 10 Januari ada 100 unit kali 420 sehingga sediaannya menjadi 25 410 dan 100 kali 420. Ada penjualan tanggal 15 Januari 80 unit, kita habiskan dulu yang cost 410, baru sisanya kita ambil dari cost yang 420, sisanya 45 unit kali 420. Kemudian tanggal 20 Januari ada lagi pembelian 80, sehingga sediaan akhirnya adalah 45 yang dengan cost 420, 80 kali 450. Jadi total sediaan akhir adalah 125 dengan total cost-nya adalah 54.900. Total pembeliannya jumlahkan 230, total penjualannya adalah 135. Ya. Kemudian kita lihat metode
average untuk sistem perpetual. Ini disebut dengan moving average atau rata-rata bergerak. Ingat ya, rata-rata dalam sistem pencatatan perpetual disebut moving average atau rata-rata bergerak, karena dia bergerak terus. Kita lihat bagaimana itu dilakukan. Ini sama, 30.400, kemudian dijual, ini sama. Kemudian ada pembelian 50 kali 410, maka lihat 20 tambah 50 itu 70, kemudian 8.000 tambah 20.500 dapat 28.500. Cost per unit itu kamu bagikan 28.500 dibagi 70, begitu ya, dapat 407. Ini jangan dibagikan, bukan 400 tambah 410 bagi 2, tidak, jadi salah nanti costnya. Tetapi jumlahkan dulu unitnya, kemudian jumlahkan totalnya, terus dibagi 2. Oke. Kemudian tanggal 8 Januari ada penjualan, ambil costnya, maka sisanya demikian. Nah, kalau ada pembelian terpaksa kamu harus nambah lagi, 25 tambah 100 terus 25, total ini tambah 42.000 bagikan 417. Nah, kalau pembelian pakai harga terakhir, penjualan sorry, nah, pembelian nanti costnya adalah 125, 420. Nah, coba perhatikan, cost sediaan akhirnya berbeda ya. Kalau metode FIFO tadi, sediaan akhirnya 54.900, ya 54.900. Kalau average, kalau average 54.784. Ya, tadi metode FIFO sediaan akhirnya 54.900, metode average 54.784. Jadi nilai cost sediaan akhir lebih tinggi kalau kita menggunakan metode FIFO. Ya, kalau sediaan akhir tinggi, maka cost of goods sold-nya menjadi lebih rendah, sehingga FIFO itu menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada metode average. Ini dia ya kesimpulannya. Cost sediaan akhir dalam metode FIFO lebih tinggi, sedangkan average lebih rendah, sehingga cost of goods sold lebih rendah, sedangkan average lebih tinggi. FIFO akan menghasilkan laba lebih tinggi daripada metode average. Nah, namun ingat ya, namun kalau harga sediaannya cost-nya sama, mulai dibeli terus sama sampai akhir periode, maka metode FIFO dan metode average akan menghasilkan cost sediaan akhir dan cost of goods sold yang sama. Tetapi mana mungkin harga tidak berubah ya? Harga pasti akan berubah karena inflasi. Oke, begitulah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan Anda tentang akuntansi sediaan, dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih.